Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah ya. Apa kabar nih adik-adik di rumah? Kakak berharap adik-adik di rumah baik-baik saja ya. Adik-adik, kakak ingin mengucapkan selamat Paskah untuk adik-adik di rumah. Sebelum memulai ibadah kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan terlebih dahulu ya. Tetapi sebelum itu kakak mau mengajak adik-adik di rumah untuk sama-sama berdoa. Ayo kita berdoa. Seperti biasa, adik-adik harus mengambil sikap yang benar untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dan kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini di mana kami bisa sama-sama memuji dan menyembah Tuhan lagi. Hari ini kami juga akan sama-sama belajar firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi agar apa yang kami pelajari hari ini itu bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati kami semua agar kami semua bisa fokus mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.
Minggu lalu kita sudah sama-sama belajar tentang kesetiaan Kaleb. Hayo, masih pada inget nggak? Kakak yakin adik-adik di rumah masih mengingat ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kesetiaan lagi. Hah? Kesetiaan lagi, Kak? Iya, hari ini kita mau belajar tentang kesetiaan lagi. Tetapi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang kesetiaan Daud. Kalau minggu lalu kita belajar tentang kesetiaan Kaleb, hari ini kita belajar tentang kesetiaan Daud. Tema kita hari ini adalah Aku Mau Belajar Setia. Tema ini kakak ambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 23. Adik-adik, Daud adalah seorang muda yang pekerjaannya adalah seorang gembala. Mungkin di zaman sekarang ini mengerjakan pekerjaannya itu menggembalakan kambing domba adalah pekerjaan yang tidak terpandang. Di zaman ini orang-orang merasa percaya diri ketika mereka memiliki pekerjaan seorang dokter, seorang polisi, pekerja kantoran, atau mereka bahkan menjadi pembisnis. Orang-orang pasti akan sangat bangga. Tetapi adik-adik, pada zaman itu Daud sangat bangga dan senang memiliki pekerjaan sebagai penggembala kambing domba. Namun pada zaman Daud, pada zaman dia mengembalakan kambing domba, dia merasa itu adalah tanggung jawab besar yang diberikan kepadanya. Daud bangga dan senang melakukannya. Karena Daud senang dan bangga melakukannya, Daud tidak pernah mengeluh tentang pekerjaannya. Daud tidak pernah berkata seperti ini adik-adik. Orang lain bekerja di istana raja. Orang lain bekerja di rumah saja. Orang lain bekerja mungkin saja di kantor. Orang lain bekerja hal-hal enak. Saya hanya mengembalakan kambing domba. Tidak, Daud tidak pernah berkata demikian. Daud mengerjakan pekerjaannya dengan setia. Adik-adik, justru Daud melakukannya dengan setia. Dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah marah dengan pekerjaannya. Dia setiap hari melakukan yang terbaik dengan pekerjaannya. Dia memberi makan, memberi minum, mengurus kambing dombanya dengan baik. Dia benar-benar melakukan pekerjaannya dengan setia adik-adik. Nah adik-adik, tidak heran jika pada akhirnya Daud dipilih menjadi raja. Hah? Daud menjadi raja, Kak? Betul adik-adik. Karena kesetiaan Daud melakukan hal-hal kecil, dia terpilih menjadi raja. Mulai saat itulah Daud seterusnya menjadi raja yang diurapi Tuhan. Nah adik-adik, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah melakukan hal-hal kecil yang dipercayakan kepada kita dengan setia? Atau mungkin kita melalaikan hal-hal kecil yang dipercayakan kepada kita? Adik-adik perlu mengingat ya, Tuhan tidak akan pernah mempercayakan hal besar kepada kita jikalau kita tidak mampu melakukan hal-hal kecil dengan setia. Ketika kita melakukan hal-hal kecil dengan setia, maka Tuhan pasti akan mempercayakan hal yang besar kepada kita. Tapi Kak, hal-hal kecil seperti apa sih Kak? Hal-hal kecil contohnya seperti apa sih Kak? Nah, adik-adik, melakukan hal-hal kecil bisa kita mulai dengan menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita agar tidak terucap kata-kata yang menyakiti hati sesama kita, menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati papi mami, atau menyakiti teman-teman di sekitar kita.
Dan juga kita harus belajar untuk memperkatakan hal yang benar, berkata jujur ketika kita melakukan kesalahan. Lalu Kak, apalagi? Hal lain adalah belajar untuk membuang sampah pada tempatnya. Satu lagi, belajar untuk taat dan juga mendengarkan ketika mami papi berbicara kepada kita atau sedang menasihati kita. Hal-hal kecil seperti ini harus belajar untuk setia dilakukan. Kakak, saya suka membantu mami di rumah untuk membereskan mainan ketika saya dan adik saya selesai bermain. Good, itu juga adalah salah satu hal kecil yang harus adik-adik belajar untuk lakukan di rumah ya. Ketika sudah selesai bermain, adik-adik harus belajar membereskannya lagi. Membantu mami agar mami tidak susah membereskan mainannya lagi ketika adik-adik sudah bermain. Nah adik-adik, pelajaran kita hari ini yang harus kita pelajari adalah belajar untuk setia melakukan hal-hal kecil agar kita dapat dipercayakan hal-hal besar. Ketika kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan setia, ketika kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan rajin, maka tentunya kita akan dipercayakan hal-hal yang besar. Hal ini berlaku untuk Tuhan dan juga kedua orang tua kita. Jadi ketika Tuhan mempercayakan adik-adik untuk hal-hal yang kecil dan adik-adik setia melakukannya, maka Tuhan pasti akan mempercayakan adik-adik hal yang besar. Begitu juga dengan mami papi. Ketika mami papi melihat adik-adik setia dalam hal-hal yang kecil, mengerjakan hal-hal yang kecil, mami papi pasti akan juga mempercayakan hal-hal yang besar kepada adik-adik. Jadi adik-adik, kita mau sama-sama belajar ya hari ini. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Kak Lani mau mengajak kita sama-sama berdoa lagi ya. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar hari ini. Hari ini kami belajar untuk setia melakukan hal-hal yang kecil agar kami dapat dipercayakan hal-hal yang besar. Tuhan Yesus berkati kami sepanjang hari ini, berkati mami papi, berkati teman-teman, berkati orang-orang di sekitar kami. Apapun yang kami lakukan, kami mohon perlindungan daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia agar segera pulih dari corona. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik, bye-bye.